Tapin dulu kamu Pin, baru main. Fakta yang pertama. Indonesia memiliki lahan gambut tropis terluas di dunia. Indonesia memiliki sekitar 13,4 juta hektar lahan gambut tropis dan menjadikannya sebagai negara dengan luas gambut tropis terbesar di dunia. Meskipun Rusia dan Kanada punya lahan gambut yang luas, juga lahan gambut mereka berada di zona dingin. Lain halnya dengan Indonesia yang memiliki lahan gambut tropis yang berada di daerah lembab dan panas. Keanekaragaman hayati yang jauh lebih tinggi. Sebagian besar lahan ini terdapat di Pulau Sumatera, Buat ngambil skin Alice yang Pulau Kalimantan, Pulau Papua. Lahan ini terbentuk selama ribuan tahun dari tumbuhan bahan organik yang membusuk perlahan dalam kondisi tergenang air. Hasilnya, tanah gambut ini kaya dengan karbon dan sangat penting untuk lingkungan. Karena Indonesia menyimpan sekitar 57 gigaton karbon dalam lahan gambutnya, peran negara ini sangat penting dalam mengendalikan perubahan iklim global. Jika lahan gambut terbakar atau dikeringkan, gas rumah kaca dilepaskan dan bisa menyamai emisi dari negara industri besar. Jadi, Indonesia bukan hanya dikenal dengan kekayaan hutannya, tapi juga dengan menyimpan lahan gambut tropis terluas dan paling berpengaruh di dunia. Fakta yang kedua. Lahan gambut menyerap karbon alami terbesar di bumi. Lahan gambut adalah penyerap karbon alami terbesar di bumi. Meskipun hanya menutupi sekitar 3% permukaan daratan di dunia, lahan gambut menyimpan 30% dari total karbon tanah global, lebih banyak dari gabungan seluruh hutan di dunia. Apa yang membuat lahan gambut berfungsi efisiensi dalam menyimpan karbon? Karena bahan organik di dalamnya tidak terurai sempurna akibat kondisi tergenang air. Karbon yang seharusnya dilepaskan ke udara malah terperangkap di dalam tanah gambut selama ribuan tahun. Jika dibiarkan utuh, lahan gambut dapat menjadi benteng alami dari perubahan iklim. Tapi begitu kekeringan atau terbakar, lahan ini berubah menjadi sumber emisi karbon yang terbesar. Contoh, saat kebakaran lahan gambut terjadi, karbon yang tersimpan selama ribuan tahun bisa hilang hanya hitungan sehari. Selain menyebabkan pemanasan global, ini juga memicu kabut asap lintas negara yang mengganggu kesehatan dan ekonomi jutaan orang. Maka daripada itu, menjaga lahan gambut tetap basah dan sehat bukan hanya tanggung jawab lingkungan, tapi strategi utama dalam menghadapi krisis iklim. Kenapa begitu? Karena kita sebagai manusia yang tinggal di bumi harus selalu menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bagus. Fakta yang ketiga. Ya, lahan gambut proses terbentuknya sangat lambat. Salah satu fakta paling mencengangkan tentang lahan gambut adalah proses terbentuknya yang sangat lambat. Untuk membentuk hanya 1 meter lapisan gambut dibutuhkan waktu sekitar 500 hingga 1000 tahun. Wow, sangat lama sekali, bukan? Proses ini dimulai dari tumpukan daun, ranting, dan sisa tanaman lain yang membusuk secara perlahan karena terendam air. Tanpa oksigen, pembusukan tidak sempurna dan lama-lama berubah menjadi lapisan gambut tebal. Wow, bukankah itu sangat mengerikan? Namun yang menyedihkan, lahan gambut yang terbentuk ribuan tahun itu bisa rusak dalam waktu singkat. Pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan, atau pembangunan seringkali dilakukan dengan cara mengeringkan lahan gambut menggunakan kanal.
Begitu air surut, gambut menjadi kering dan mudah terbakar. Api bahkan bisa menjalar di bawah permukaan tanah hingga berbulan-bulan. Wow. Kerusakan ini seperti sangat sulit dipulihkan, bahkan bisa dibilang nyaris mustahil dalam skala waktu kehidupan manusia. Itulah kenapa menjaga lahan gambut bukan sekadar menjaga tanah, tapi menjaga warisan ribuan tahun yang tidak bisa dikembalikan jika sudah hancur. Nah, makanya bagi kita semua, rakyat Indonesia, marilah bersama-sama menjaga lahan gambut agar tetap lestari dan Hidup sehat. gambut. Hidup gambut. Allah. Saya skinnya agen Jamal juga. Fakta yang keempat, lahan gambut rumah. Lahan gambut ini rumah bagi spesies yang langka dan endemik. Lahan gambut bukan cuma tanah yang menyimpan karbon, tapi juga surga bagi keanekaragaman hayati. Berbagai hewan langka dan endemik menjadikan lahan gambut sebagai habitat alami mereka. Contohnya adalah orangutan Kalimantan, harimau Sumatera, beruang madu, dan burung prongkong. Banyak dari spesies ini hanya bisa ditemukan di lahan gambut dan tidak bisa hidup di tempat lain. Jika habitat ini rusak, mereka akan kehilangan rumahnya dan terancam punah. Tak hanya satwa, lahan gambut juga menjadi tempat tumbuhnya beragam tumbuhan langka seperti kantong, semer, anggrek liar, dan pohon ramit yang bernilai tinggi. Selain itu, lahan gambut juga menyimpan banyak potensi obat-obatan alami yang belum banyak diteliti. Bisa jadi rahasia ini untuk mengobati penyakit-penyakit masa depan yang berada di hutan gambut. Oleh karena itu, menjaga lahan gambut bukan hanya tentang lingkungan, tapi tentang menjaga keanekaragaman hayati dunia dan tak ternilai harganya. Allahu Akbar. Fakta yang kelima, Jalan-jalan yang menggunakan yang anu tuh tower. Iya, Pak. Itu anjir. lahan gambut berfungsi seperti spons raksasa alam. Ia mampu menyerap dan menyimpan air dalam jumlah sangat besar, hingga 8 kali lipat berat keringnya. Fungsi ini Dia ada sangat level dua, penting so, untuk mengatur siklus air di sekitarnya. Saat Iya. musim hujan, gambut menyerap air berlebih dan membantu mengurangi resiko banjir. Saat musim kemarau, air yang tersimpan di dalam tanah perlahan-lahan dilepaskan, membantu menghindari kekeringan. Namun, jika lahan gambut dikeringkan atau dirusak, fungsinya ini hilang. Aibat kau gua di terus. Air hujan tak bisa diserap, mengalir begitu saja dan menyebabkan banjir. Sebaiknya saat kemarau tidak ada cadangan air yang cukup. Coba di dendeng Lahan gambut juga membantu menjaga kualitas air Syarat batu orang. karena menyaring zat berbahaya sebelum air masuk ke sungai atau danau. Dengan semua kemampuannya, lahan gambut adalah pilar penting dalam menjaga kestabilan air dan mencegah bencana alam. Jadi, melindunginya adalah bentuk investasi nyata dalam masa depan kita. Ini sini makan.
Fakta yang keenam, lahan gambut yang kering sangat mudah terbakar dan saat terbakar dampaknya bisa luar biasa. Berbeda dengan kebakaran biasa, api di lahan gambut menyala di bawah permukaan tanah, menyusup ke dalam lapisan gambut yang dalam dan sulit dijangkau. Kebakaran ini bisa berlangsung berhari-hari hingga berbulan-bulan. Bahkan saat hujan turun, asap yang dihasilkan sangat tebal dan berbahaya bagi kesehatan. Pada tahun 2015, misalnya kebakaran gambut di Indonesia menghasilkan emisi harian yang lebih besar dari seluruh emisi harian di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, asap gambut dari kebakaran gambut bisa menyebar ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura. Ini menyebabkan gangguan penerbangan, sekolah diliburkan, dan masyarakat terpaksa memakai masker setiap hari. Kerugian akibat kebakaran gambut tak hanya dari sisi kesehatan ekonomi, juga dari kerusakan lingkungan jangka panjang. Oleh sebab itu, upaya pencegahan jauh lebih penting daripada menangani saat api sudah meluas. Fakta yang ketujuh, siapa bilang lahan gambut hanya tempat yang lembab dan sunyi? Nyatanya banyak kawasan gambut yang bisa dimanfaatkan sebagai destinasi wisata alam dan edukasi yang unik. Contohnya adalah Taman Nasional Sebamau di Kalimantan Tengah